down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kita kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sonia Octavia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 5 dengan NIM 2210 20 70 60. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang mengenai layanan informasi. Lanjut, Kak. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa layanan informasi adalah menyampaikan suatu hal kepada seseorang ataupun sekelompok orang mengenai informasi untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai pelajaran ataupun pekerjaan. Nah, tujuan dari layanan informasi ini ada dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar diskusi dikuasainya informasi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dan tujuan khususnya berkaitan dengan fungsi-fungsi. Sudah ada yang tahu apa itu fungsi-fungsi BK? Belum? Nah, di sini tujuan khususnya itu berkaitan dengan fungsi-fungsi BK. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman agar informasi yang didapatkan dipahami dulu baru dilanjutkan ataupun memilih jurusan ataupun pekerjaan yang akan kita pilih ke depannya. Selanjutnya, nah di sini ada asas. Di dalam layanan informasi itu terdapat 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, dan yang keempat ada asas kegiatan. Nah, dan selanjutnya ada fungsi-fungsi BK yang digunakan dalam layanan informasi. Di sini ada 5. Yang pertama fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan, dan yang terakhir ada fungsi advokasi. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah membahas mengenai layanan informasi. Jadi topik yang akan saya ambil dalam layanan informasi ini adalah bagaimana sih cara kita mengontrol emosi. Ada yang sudah tahu emosi itu apa? Belum ya? Lanjut, Kak. Nah, apa sih emosi itu? Emosi itu adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan dari pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Misalkan nih teman-teman, pernah nggak sih teman-teman kalau lihat orang itu, misalkan kalau lagi marah, mukanya merah, jantungnya deg-degan, bahkan saking marahnya sampai pintu itu digedor. Pernah kan? Nah, itu adalah termasuk emosi. Lanjut, Kak. Emosi itu kan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada emosi positif dan yang kedua ada emosi negatif. Emosi positif itu adalah emosi yang menimbulkan kebahagiaan. Sedangkan emosi negatif itu ada emosi seperti sedih, marah, kecewa, itu adalah emosi negatif. Biasanya kalau teman-teman ke kuliah itu dikasih uang jajan nggak? Ya. Biasanya berapa? 10. Enggak aja 20 ya. Nah, kalau dikasih 20, tiba-tiba misalkan pas tadi pagi dikasih 50. Senang nggak? Nah, bagaimana cara kita membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain? Caranya misalkan dapat uang jajan bisa 20, pas dikasih 50, pas di kampus ketemu teman nih, saya lah teman nih aku punya uang jajan, tadi dikasih sama orang tua banyak misalkan, bebas lah yang penting 5.000 jadilah 5.000. Itu kan termasuk membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Itu adalah mengenai emosi yang positif. Kalau mengenai emosi yang negatif itu seperti kita di kampus, misalkan seperti abangnya abang apa namanya? Aga. Nah, abang Aga di kampus terus
kita. Yang pertama, produktivitas kita menurun, otot leher kita jadi tegang, stres, memicu penyakit jantung, tidak bisa berpikir jernih, tensi kita bisa naik, cemas, pelupa, merusak pertemanan. Kalau kita lagi emosi, kalau kita luapkan kepada teman kita, yang ada nanti malah persahabatan kita yang bakalan hancur. Jadi kalau emosi itu ditekan, jangan sampai emosi terlalu naik tinggi, semakin naik sampai 200 kan nggak juga. Lanjut Kak. Cara mengekspresikan emosi. Nah, kalau kita lagi emosi, bagaimana sih Kak cara kita mengendalikan emosi itu? Kalau pas lagi marah, misalkan bisa dengan melukis, menggambar, joget bebas, bilang itu termasuk misalkan kita cerita kepada teman kita ataupun sahabat yang kita percayai. Dan selanjutnya ada nyanyi bebas, olahraga, ataupun bisa dengan menulis ataupun curhat dengan buku dan diary. Selanjutnya cara mengekspresikan emosi pas lagi sedih. Nah, hanya kalau di sini nih rata-rata gak semua ya kayak ini. Nah, yang pertama, kalau kita lagi sedih, yang pertama bisa dengan makan yang enak. Misalkan makanan apa yang paling kita sukai, misalkan seperti coklat ataupun yang lainnya. Dan bisa juga dengan mendengarkan lagu ataupun tidur pulas. Kalau tidur pulas ini, saya rasa seperti itu ya kalau lagi sedih. Pas sudah sedih, nangis tidur. Selanjutnya ada nonton yang lucu, nonton film yang lucu ataupun curhat dengan teman yang terbaik. Kalau nangis lega ini seperti nangis yang sekeras-kerasnya. Itu adalah cara mengekspresikan emosi yang lagi sedih. Selanjutnya, mengapa sih emosi itu harus dikendalikan? Dikarenakan yang pertama yaitu membuat penyesalan pada diri kita sendiri. Yang kedua, menyakiti hati orang lain, ataupun orang yang sayang sama kita. Yang ketiga, menambah masalah baru. Yang keempat, merugikan diri sendiri. Dan yang terakhir, akan dijauhi dari orang-orang terdekat. Itulah mengapa emosi itu harus kita kendalikan. Selanjutnya Kak. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengontrol emosi kita? Yang pertama, dengan diam sejenak. Misalkan kalau kita mendapatkan masalah, ada baiknya kita menghindar dari orang-orang yang membuat kita itu merasa tidak nyaman. Jadi inti dari diam sejenak itu adalah diam ataupun menjauhkan diri dari orang yang banyak. Yang kedua, tarik nafas dan menghembuskan perlahan dan jangan diluapkan kepada orang yang salah, nanti orang itu bisa kabur. Yang ketiga, dan zikir dalam hati. Yang keempat, menjauh dari yang membuat emosi. Yang kelima, tenang dan berpikir positif. Yang keenam, lampiaskan dengan hal yang positif. Dan yang terakhir adalah anggap semuanya baik-baik saja. Selanjutnya, nah itu adalah mengenai emosi. Jadi intinya jika kita dalam masalah ataupun emosi sedang naik-naiknya, janganlah kita luapkan kepada orang lain. Luapkanlah kepada hal-hal yang positif. Nah, jadi dari tadi sudah dijelaskan informasi, apa itu informasi, fungsi-fungsi dan informasi, bahkan asas-asas cara mengurangi
alat pengukur emosi kita. yang negatif itu terlalu atau overall gitu. Terima kasih Lan.